warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pagi hari ini semoga pagi yang berkah bagi kita. Setiap datang waktu pagi, Nabi mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, umatku yang pagi-pagi bangun, berkailah hidupnya. Maksud pagi-pagi bangun, minimalnya mengerjakan sholat subuh, apalagi bisa berjamaah di tempat azan berkumandang. Man sholat subha bil jamaah faka'annama qoma al-lailata kullaha. Man barang siapa sholat mengerjakan sholat subha bil jamaah, mengerjakan subuh, sholat subuh berjamaah, faka'annama qoma al-lailata kullaha, pahalanya dikasih pahala seperti mengerjakan sholat sunnah semalam suntuk. Maka nikmat ini adalah nikmat yang kekal. Nikmat amal ini nikmat yang kekal. Ada nikmat yang tidak kekal, hanya dirasakan di dunia ini, ya nikmat dunia. Ada lagi nikmat yang kekal, namanya nikmat amal. Nikmat iman dan amal, menjadi simpanan di akhirat, dicatat oleh kedua malaikat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itulah hari-hari yang perlu kita usahakan dalam perputaran waktu 24 jam. Bagaimana detiknya, menitnya, jamnya, harinya, minggunya, bulannya dan tahunnya yang mengikis umur kita semakin habis, dikurangi sedetik, semenit, sehari, sejam, sebulan, setahun. Ini menjadi hari-hari yang semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Baginda Nabi bersabda, khairun nas, manusia terbaik, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, yang dia panjang umurnya dan baik amalan perbuatannya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ubaidullah ibn Mihsan al-Khatmi. Ini seorang sahabat, Ubaidullah ibn Mihsan al-Khatmi. Kita tahu sahabat itu 4 sahabat saja, Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ditambah Sayyidina Bilal. Yang lain banyak, 124.000 sahabat. Maka mengenal orang-orang yang soleh ini bagian daripada cara supaya nanti kita ditolong oleh orang soleh di hari kiamat. Ubaidullah ibnu Mihsan al-Khatmi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyampaikan sabdanya Nabi bahwa Rasulullah bersabda, man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afam fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu ad-dunya wa ma fiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ibnu Majah, dan Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih. Ini termasuk hadis yang tingkatannya tinggi. Hadis ini hadis sahih. Man barang siapa
Kata Nabi ini, man barang siapa asbaha minkum aminan bisirbihi. Barang siapa di antara kalian pada pagi hari berada dalam keadaan aman, tenang, bisirbihi di tempat tinggalnya, di kampungnya, di rumahnya. Karena ada orang itu rumahnya nggak aman, tempat tinggalnya nggak aman. Kalau nggak aman itu gelisah. Kebunnya nggak aman, dicuri maling terus, gelisah. Nggak betah tidur di rumahnya, mau tidur di kebun rela digigit nyamuk. Nggak tenang. Rumahnya nggak tenang, berantakan, istrinya, anaknya nggak nurut, nggak tenang. Kena banjir. Coba kita bayangkan orang-orang yang ditimpa musibah di Medan sana. Semalam dunia semuanya habis. Mobilnya yang mewah kayak sampah saja. Itulah nilainya dunia. Orang itu nggak tahu, oh dunia itu bukan suatu tujuan. Sebab di dunia itu keperluan. Lah kita ini aman di Palembang ini. Ya, Masya Allah. Maka kata Nabi, man asbaha minkum aminan bisirbihi. Barang siapa di antara kalian pada pagi hari berada dalam keadaan aman, tenang, di kampungnya, di tempat tinggalnya, di rumahnya. Mu'afan fi jasadihi, sehat badannya, indahu qutu yaumihi, memiliki makanan untuk hari itu saja. Tidak banyak makanannya. Makanannya yang cukup hari itu aja. Faka'annama hizat lahu ad-dunya. Maka seakan-akan orang seperti tadi aman rumahnya, sehat badannya, punya makanan yang cukup dimakan hari itu, besok punya makanan yang cukup dimakan hari itu lagi, besok punya makanan yang cukup dimakan hari itu lagi. Ini orang seperti ini kata Nabi, dia ini raja dunia. Orang yang menguasai dunia, hizat lahu ad-dunya. Dia ini adalah orang yang telah dikumpulkan oleh Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka hidup di dunia ini bukan suatu tujuan. Hidup di dunia ini bukan tujuan. Tujuan itu nanti di dunia ini kita punya hubungan yang baik dengan Allah sehingga bahagia pada alam berikutnya. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa hakikat kekayaan dunia bukanlah banyaknya harta, tetapi terkumpulnya 3 nikmat besar di dalam dirinya. Apa nikmat besar? Yang pertama, keamanan. Tidak takut jiwanya, tidak takut keluarganya, tidak takut tempat tinggalnya. Kemudian yang kedua, mu'afan fi jasadihi. Jasmani sehat, badannya, jasadnya sehat. Karena orang yang sakit tidak mampu menikmati harta walaupun banyak. Ya mata kita ini sehat, coba sakit harus operasi. Harus keluar duit 500 juta. Telinga harus sudah nggak sempurna dengar, harus dibeliin alat harganya 5 juta. 10 juta itu alat pendengar itu supaya jelas. Lah kita nggak perlu pakai alat, jelas. Nikmat. Makan enak kalau nikmat itu. Kalau sehat badannya makan nikmat. Kalau badan kita nggak sehat, walaupun rendang enak, pahit. Walaupun enak, iya bagi kita yang sehat. Bagi dia yang sakit,
Satu suap nasi aja sudah setengah mati dia itu untuk masuknya ke dalam perut, pahit rasanya. Maka nikmat ini kadang tidak terasa bagi kita kalau itu nikmat, sehingga iri dengan tetangganya karena nggak syukur dengan apa yang ada pada dirinya. Kemudian yang ketiga, kecukupan rizki harian. Sekedar cukup untuk hari itu, bukan harus mampu berlebih-lebihan. Kalaupun dia punya kelebihan, bukan untuk dimakan untuk dirinya sendiri, namanya lebih, tapi dia menjadikan lebihnya itu tercukupnya tetangganya dengan rizki yang Allah bagi kepadanya. Ini rizki tertinggi adalah ketika banyak orang tercukupi makannya, tercukupi keperluannya dengan rizki yang Allah beri kepadanya, mampu menggunakan lebihnya untuk berbagi dengan saudaranya. Nah ini, sehingga jadi pahala, lebihnya jadi pahala, lebihnya jadi pahala. Maka khairul rizqil mu'min kafafa. Rizki yang terbaik itu yang membuat cukup. Membuat cukup. Kadang kalau orang itu nggak merenung, sebanyak apapun dunia itu nggak membuat seseorang itu cukup. Maka tiga perkara ini kalau kita ini punya rasa aman, badannya sehat, rizkinya cukup. Nah ini siapa yang memiliki tiga perkara ini, hakikatnya ia telah meraih dunia, mendapatkan dunia dan segala isi. Maka dalam hadis Nabi bersabda, "Man wajadallah wajada kulla syai'. Wa man faqadallah faqada kulla syai'." Man wajadallah, barang siapa mendapatkan Allah, mentaati Allah, mampu menjalankan perintah-perintah Allah, wajada kulla syai', maka dia telah mendapatkan segala-galanya, karena segala-galanya dinilai menjadi pahala yang kemudian dengannya mengangkat derajatnya di sisi Allah. Orang kalau punya Allah itu maka dia akan mudah ikhlas. Punya Allah itu maksudnya dibimbing oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah. Ini punya Allah namanya. Taat sama Allah, apa-apa ingat Allah. Apa-apa ingat Allah ini enggak semua orang bisa. Apa-apa ingat Allah, apa-apa ingat Allah. Apa-apa ingat Allah itu kembali dengan dua perkara. Yang nyenengin, mengucap Alhamdulillah, syukur. Yang tidak nyenengin, mengucap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu memang punya Engkau ya Allah. Saya nggak punya apa-apa. Engkau ambil, terserah Engkau ya Allah. Buatlah saya itu sabar. Buatlah saya itu sabar. Jadi sabar itu bukan dari kita. Sabar itu dari Allah, dan orang sabar itu tanda kekasih Allah. Kalau orang tidak sabar, nah terus kalau tidak sabar terus apa? Apakah berubah menjadi sesuai maunya lagi? Enggak, akan tetap terjadi apa yang dikehendaki Allah. Nah, makanya ibadah itu bukan sekedar sholat, tapi syukur dan sabar itu inti daripada kehidupan menjalankan ibadah. Maka bangun malam, tahajud ini bagian daripada syukur. Pagi-pagi orang-orang belum pada bangun, berangkat ke masjid jalan kaki dalam waktu yang gelap. Nabi telah ngasih tahu, Basiril masain, berikan kabar gembira kepada orang yang berjalan kaki, ilal masajidi, perginya jalan kakinya ke masjid, fidzulami, dalam waktu yang masih gelap-gelap. Nah, ini kata Nabi, bin nuritami yaumal qiyamah, bahwa pada hari kiamat dia oleh Allah dikasih cahaya sempurna, sehingga jalan-jalannya
tidak gelap, di kubur tidak gelap, di mahsyar tidak gelap, di sirat tidak gelap, jelas jalannya. Ini hidup ini seperti ini, pembahasan seperti ini harus sering-sering kita dengarkan, karena ini nasihatnya Quran, nasihatnya Nabi, hadisnya Nabi, nasihatnya para ulama. Itulah maksud kita dikasih telinga supaya mendengar nasihat-nasihat ini. Itu maksudnya telinga itu, bukan sekedar supaya mendengar suara, tapi suara apa yang hendak kita dengar? Suara-suara yang baik, supaya telinganya ini beribadah. Ibadahnya telinga dengan mendengar yang baik. Ibadah mata dengan melihat yang baik. Man nadhara ila wajhil alimi fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadhrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Man barang siapa nadhara ila wajhil alim, memandang wajahnya para ulama, nadratan dengan satu kali pandangan, fa fariha biha, yang dengan satu pandangan itu membuat bergembira. Pandangan kepada para ulama, pandangannya itu bergembira. Khalaqallahu min tilkan nadrati malakan. Allah menciptakan dari satu pandangan itu diciptakan oleh Allah. Satu pandangan itu menjadi bahan baku, diciptakannya satu malaikat. Malakan satu malaikat. Jadi ada malaikat, bahan bakunya itu pandangan. Kalau kita ini mau buat rumah, bahan bakunya batu bata, semen, kayu, pasir. Nah, ada malaikat diciptakan oleh Allah. Bahan bakunya itu pandangan, memandang. Diciptakan oleh Allah malakan, satu malaikat. Yang kemudian malaikat itu ditugaskan oleh Allah, yastaghfirulahu ila liyakum, mendoakan orang yang mana itu, doain itu. Diciptakan malaikat, nah, kamu saya ciptakan dari pandangan dia ke dia, maka kamu saya kasih tugas doakan dia sampai hari kiamat. Ini seperti ini, tek-tek begini nggak bisa mengarang. Man nadhara ila wajhil alimi nadratan fa fariha biha khalaqallahu min tilkan nadrati malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Maka ibadah pandang memandang itu, kenapa seorang sahabat itu menjadi sahabat, kenapa? Karena sebab pandangan mereka kepada Nabi, mandang Nabi, akhirnya iman sama Nabi, jadi sahabat. Maka sahabat itu siapa? Orang yang berjumpa Nabi, melihat Nabi, beriman sama Nabi, jadi sahabat. Jadi pandangan ini, kalau pandangannya baik, maka jadi kebaikan. Itulah mulut juga, ibadahnya bicara yang baik, otak ngomong yang baik. Maka inilah pendidikan dari Nabi agar umatnya itu selalu bersyukur, qanaah, tidak terpedaya oleh gemerlap dunia. Jangan sampai tertipu. Seberapapun yang kita punya di dunia ini, apapun yang kita punya, jangan membuat kita lupa Allah. Itu inti hidup itu. Kalau sampai kita dengan apa yang kita punya, dengan kesibukan, kok lupa Allah, betul-betul kerugian yang besar. Karena dunia ini tak selama-lamanya. Kalau kita mencita-citakan dunia, menghendaki dunia, menginginkan dunia, belum tentu keinginan kita itu tercapai. Kalaupun tercapai, tidak banyak. Kalaupun banyak, tidak lama. Pasti nanti akan ditinggal. Maka dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, Allah Ta'ala berfirman,
Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala, sebaik-baik perkara yang perlu menjadi keinginan dan cita-cita orang iman itu apa? Al-baqiyat as-sholihat adalah amalan-amalan kebaikan yang kekal pahalanya, disimpan di akhirat. Jadi sholat, puasa, zikir dan ibadah, majelis taklim, berjalan ke masjid, i'tikaf, ini al-baqiyat as-sholihat semua. Nanti kalau kita mati masuk kubur, di sana baru tahu manfaatnya sholat, manfaatnya majelis taklim, majelis ilmu. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan bahwasanya kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Maka makna yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sama sebagaimana apa yang disabdakan Nabi tadi, bahwa orang yang aman, badannya sehat, makanannya cukup, hatinya tenang, itulah hakikatnya kaya. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini Abdullah bin Umar ini ulamanya sahabat. Beliau berdoa, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah diriku merasa cukup dengan rizki yang Engkau bagi dengan aku. Loh, kita minta sama Allah, biar rizki yang dibagi Allah dengan kita itu membuat kita itu cukup. Ya, kalau nggak cukup itu siksaan. Karena kalau orang nggak cukup itu dia akan mati dalam keadaan miskin. Mati dalam keadaan masih kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Padahal sudah banyak. Masih kurang ini, kurang ini, kurang ini, kurang ini. Sehingga nggak tenang. Coba tengok orang-orang di luar agama itu. Orang-orang Cina, orang-orang kafir. Sudah punya toko ini, Indomaret ini. Siapa yang punya Indomaret? Pengen nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Satu toko itu sebenarnya cukup. Masya Allah, itu contoh orang itu. Betul-betul kalau nggak ditolong oleh Allah itu hancur. Maka kita minta ihdinas siratal mustaqim. Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Doanya. Karena ketenangan itu bukan dari kita, oleh Allah diletakkan rasa itu, rasa tenang, rasa syukur, rasa sabar. Orang itu kalau diberi rasa syukur, rasa sabar, rasa tenang, rasa cukup, bisa geleng-geleng kepala orang yang melihat, kok bisa ya, padahal pendapatannya setiap hari cuma 10.000, anak-anaknya kok selesai semua ya mondok kuliah. Lah ini duitnya banyak, kebunnya lebar, anaknya nggak ada yang selesai ngaji, berantakan, berantem. Masya Allah. Ketika ditinggal mati bapaknya, mati ibunya, rebutan harta waris. Apa nggak musibah itu? Nah, nikmat itu apa? Nikmat itu rezekinya cukup, anaknya jadi orang baik, soleh-soleha, taat sama Allah. Ayahnya mati, ibunya mati, bisa baca Yasin, bisa hataman Quran, bisa sabar, nggak rebutan harta waris. Loh, ada orang itu mati rebutan harta waris. Maka orang tuanya dikubur berteriak, katanya, kalian jangan ribut, saya yang ngumpulkan, aku tuh diurus di sini dikubur, kalian ribut-ribut di situ, katanya. Itu disebut begitu. Jadi orang kalau meninggal ke keluarga yang gak paham agama, hartanya banyak,
bapaknya mati, masuk kubur, diurus sampai hari kebangkitan tidak selesai-selesai. Nah, anaknya di atas dunia rebutan harta waris. Ini akibat tidak paham agama. Maka urusan paham agama ini bukan urusan yang kecil. Itulah solusi supaya hidup nikmat. Maka berdoa, doanya Abdullah bin Umar, Allahumma qanni'ni bima razaqtani. Ya Allah, jadikanlah diriku merasa cukup dengan rezeki yang engkau bagi dengan aku. Cukup. Lebih tinggi lagi, bukan sekedar merasa cukup, tetapi banyak orang lain tercukupi rizkinya dengan rizki yang kau bagi dengan aku. Nah, ini menunjukkan para sahabat tidak mengejar dunia, tapi mengejar keberkahan dan rasa cukup. Jadi yang dikejar itu apa? Keberkahan dan rasa cukup. Nah, supaya barokah dan membuat rasa cukup itu gimana caranya? Jangan ngambil harta benda di dunia ini melainkan dengan cara yang halal. Jangan banyaknya, tapi barokahnya. Kalau orang mikir barokahnya, maka bukan halal haram hantam. Barokahnya. Sedikit cukup lebih baik daripada banyak tapi enggak cukup. Nah, kalau diambilnya dari tidak benar, itu tidak akan membuat cukup. Karena barokah itu sedikit membuat cukup. Barokah kalau diambil dengan cara yang halal, perdagangan yang benar, pertanian yang benar, bukan hasil mencuri, bukan hasil nipu, bukan hasil korupsi. Kalau hasil-hasil yang tidak benar, sebanyak apapun tidak membuat rasa cukup karena tidak ada barokah. Tapi kalau dengan cara yang benar, maka membuat cukup karena barokah. Maka yang dicari itu adalah keberkahan dan rasa cukup. Jadi barokah maka membuat cukup. Enggak barokah, enggak akan membuat cukup. Banyak enggak cukup, apalagi sedikit. Tambah ketulong-tulong, akhirnya ngambil punya tetangganya, mencuri. Naudzubillah min dzalik. Abu Darda ini juga sahabatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, barang siapa merasa cukup dengan yang sedikit, maka ia adalah orang yang paling kaya. Orang yang paling kaya itu ya orang yang merasa cukup. Dan merasa cukup itu bukan dari diri kita. Oleh Allah diberi rasa cukup itu. Maka dunia ini bukan diukur dari kepemilikan, tapi dari ketenangan. Bukan dari milik ini, punya rumah besar, punya mobil banyak, punya kebun lebar. Tapi kalau nggak merasa cukup, nggak tenang. Syukur-syukur bisa membuat cukup dan tenang. Maka nikmat terbesar sering terlupakan karena dianggap biasa. Maka nikmat sehat itu dianggap biasa. Akhirnya banyak orang tidak menganggap nikmat. Kalau dianggap biasa, sholat dianggap biasa, akhirnya nggak bisa syukur. Bangun malam tahajud dianggap biasa, nggak bisa senyum, nggak bisa ngelus dada, terima kasih ya Allah, engkau bangunkan saya untuk tahajud. Nggak bisa merasakan begitu kalau dianggap biasa. Karena kalau menganggap biasa itu semua jadi rutinitas. Maka tidak bisa dianggap biasa nikmat kebaikan itu. Kenapa? Karena itu nikmat yang luar biasa. Maka wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah dengan sholat, dengan ibadah-ibadah yang lain, dengan niat-niat yang betul, mencari ridha Allah, ini pahala besar. Maka orang yang bersyukur atas nikmat kecil, Allah cukupkan hidupnya. Allah cukupkan hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dalam kehidupan ini sehingga kita menjadi orang yang sempurna imannya, sempurna amalnya, dibimbing Allah sepanjang hidupnya,
sehat badannya, selamat, bahagia keluarganya, berkumpul di dunia di akhirat, punya teman-teman yang baik di dunia yang bisa nolong di hari kiamat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, zidna fahma, zidna huda, zidna qana'ah, wa zidna syukra, zidna sabra, qanni'na bima razaqtana, 'allimna bima 'allamtana, barik lana fi sya'ban, ballighna Ramadan. في صحة وعافية وسلامة واستقامة والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله ala Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad ya Rabbi. Ngaji tanpa henti. Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk seluruh para pendengar di seluruh dunia, di seluruh alam. Ngopi. Kita tutup insya Allah. Dan sudah mengikuti, diikuti. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Yang belum mengikuti, diikuti. TikToknya Pikir Akhirat, YouTube-nya Cahaya Kalam Ilahi. Selalu berbuat yang baik, melihat yang baik, bicara yang baik, mendengar yang baik, pikirkan yang baik-baik. Abang Spek mengirim kopi, siap. Setiap Sabtu pagi kita ngaji di sini. Jadi setiap Sabtu pagi selalu ada live di TikTok. Ngaji. Walaupun tak satu majelis, satu pandang.